Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk membahas kriteria makanan yang diharamkan menurut Al-Quran dan hadis. Yang pertama adalah jenis-jenis makanan yang haram menurut Al-Quran dan hadis. Ada di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 172 sampai 173. Saya akan bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah faman ittara ghaira baghi wala 'ad fala isma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Ayat ini artinya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya, bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Penjelasan ayat. Jadi dalam ayat ini dijelaskan jenis-jenis makanan yang diharamkan, yaitu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain nama Allah. Dalam ilustrasi foto yang pertama, kita dapat melihat ayam tiren atau ayam mati kemarin. Ayam tiren disebut juga bangkai. Kenapa bangkai diharamkan? Karena bangkai adalah binatang yang bernyawa yang mati karena tidak disembelih. Apakah mati karena penyakit, terjatuh, terhimpit, tertabrak, atau karena sebab-sebab yang lainnya? Semuanya diharamkan kecuali bangkai ikan dan belalang. Lalu pada ilustrasi yang kedua, kita dapat melihat darah yang tadinya mengalir kemudian dikeringkan, disebut juga dengan marus. Kenapa darah diharamkan? Darah yang dimaksud di sini adalah darah yang mengalir. Jadi ketika darah itu semulanya mengalir, kemudian dikeringkan, meskipun ia kemudian menjadi beku, darah tersebut tetap menjadi haram. Kita bisa lihat di sini bahwasanya darah yang dimaksud di sini adalah darah yang mengalir, yang diharamkan untuk dimakan. Ibnu Abbas pernah ditanya tentang limpa atau tinal, maka jawab beliau, makanlah. Kemudian pada ilustrasi foto yang ketiga, kita dapat melihat di sini ada gambar daging babi. Kenapa daging babi diharamkan? Meskipun Allah tidak menyebutkan alasan-alasan mengapa daging babi diharamkan, tetapi sebagai orang yang beriman, kita harus menerimanya dengan penuh keyakinan. Namun, kita dapat mengambil hikmah dari keharaman daging babi tersebut. Hikmah daging babi diharamkan antara lain kita akan terhindar dari kotoran dan penyakit yang ada pada daging babi. Mengapa? Karena babi adalah binatang yang sangat jorok dan kotor. Maka orang yang beriman akan terhindar dari karakter babi yang kotor tersebut. Kemudian pada ilustrasi foto selanjutnya kita dapat melihat di sini ada binatang yang disembelih bukan karena Allah. Maksudnya apa? Binatang yang disembelih bukan karena Allah adalah binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah, misalnya nama berhala dan nama sesembahan-sesembahan yang lainnya, dan itu tidak boleh dimakan atau hukumnya menjadi haram. Lalu kita dapati di sini slide berikutnya, makanan haram dalam keadaan darurat. Boleh atau tidak?
maka kita harus terlebih dahulu mengetahui apa definisi darurat tersebut. Darurat dalam masalah ini misalnya apabila tidak memakannya bisa menimbulkan kematian karena tidak ada lagi makanan selain itu, atau karena diintimidasi. Jika tidak memakannya, kita akan dibunuh. Nah, pada posisi ini, dalam keadaan darurat seperti ini, makanan yang tadinya hukumnya haram, maka berubah menjadi halal. Namun, ada beberapa ketentuan yang kita tidak boleh melewati dari ketentuan tersebut. Nah, di sini kita dapat dilihat, lamanya boleh makan dalam keadaan darurat. Sebagian ulama berpendapat sehari semalam. Kemudian Imam Malik memberikan suatu pembatasan, yaitu sekedar kenyang dan boleh menyimpan sehingga mendapatkan makanan yang lain. Jadi kita simpan makanan tersebut sampai kita mendapatkan makanan yang lain yang itu halal, baru kita tinggalkan makanan yang haram tadi. Kemudian ahli fikih yang lainnya berpendapat tidak boleh makan makanan yang haram, maksudnya melainkan sekedar dapat mempertahankan sisa hidupnya. Artinya hanya untuk menjaga hidupnya agar dia tidak mati seperti itu. Jadi dia boleh makan makanan tersebut. Kita masuk kepada penjelasan ayat. Masih dalam penjelasan ayat, di dalam surat Al-Baqarah ayat 173 yang disebut ghayra baghin, yaitu artinya tidak mencari-cari alasan karena untuk memenuhi keinginannya atau seleranya. Jadi dicari alasan sehingga dia bisa makan makanan yang haram tersebut, padahal posisi dia bukan dalam keadaan darurat, hanya untuk memenuhi keinginannya saja, hanya untuk memenuhi seleranya. Adapun yang dimaksud dengan wala'ad adalah tidak melewati batas ketentuan darurat seperti yang terkandung dalam surat Al-Maidah ayat 3. Allah berfirman, "Famanitturra fi makhmasatin ghayra mutajanifil li'itham fa innallaha ghafurur rahim." Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surat Al-Maidah ayat 3. Kemudian kita dapat melihat hadis. Di dalam hadis ini kita dapat menemukan makanan apa saja kriterianya yang diharamkan. Anil Miqdam bin Ma'di Karib an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, "Ala la yahillu dzunabin minas siba' walal himar al-ahli walal luqatu min malin mu'ahad illa ayyasghniya anha wa ayyuma rajulin dafa qauman falam yaquruhu fa inna lahu ayyu'aqibahum bimithli qirahu." Yang artinya dari Al-Miqdam bin Ma'di Karib dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ketahuilah, tidak halal hewan buas yang memiliki taring, keledai jinak, barang temuan, dan harta orang kafir mu'ahad, yaitu orang kafir yang menjalin perjanjian dengan negara Islam, kecuali ia tidak membutuhkannya. Dan siapapun laki-laki yang bertamu kepada suatu kaum dan mereka tidak menjamunya, maka baginya untuk menuntut ganti yang seperti jamuan untuknya." Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Penjelasan hadis. Dalam hadis ini dijelaskan mengenai salah satu ciri atau kriteria hewan yang tidak halal untuk dikonsumsi, yaitu hewan buas yang bertaring. Selain itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan secara spesifik yang diharamkan Allah, yakni keledai jinak, barang temuan dari orang kafir mu'ahad. Namun sangat disayangkan ketika beberapa jenis hewan buas dan bertaring justru menjadi konsumsi favorit. Anggapan itu tentu masih bisa diperdebatkan kebenarannya. Sebaliknya, berdasarkan penelitian medis, hewan-hewan ini memiliki penyakit yang sifatnya zoonosis yang dapat menular kepada manusia seperti rabies dan kemungkinan besar virus yang saat ini sedang menjadi pandemi global, yaitu COVID-19 yang ditengarai ditularkan dari hewan liar yang juga memiliki taring, yaitu kelelawar. Melihat kepada alasan tersebut,
Islam pun melarang umatnya untuk mengkonsumsi hewan buas dan bertaring tadi. Demikian penjelasan kita. Sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.